Jadi gini Bu, yang namanya anak tadi tuh terkadang dia ini kurang kasih sayang sama orang tua gitu. Iya benar. Apalagi ditambah tuh bapak ibunya udah nggak ada. Gitu. Nggak ada sih, ada sebelah lah Sudah bisa. tapi juga bisa. Terkadang anak ini kan memaksakan diri bagaimana dia mendapatkan sesuatu tanpa harus minta ke orang tua. Iya benar. Gitu lah. Itu yang harus dipahami konteksnya. Iya benar Pak. Nah ini pun kalau tadi saya tanya sama dia sih ada guncangan dalam diri dia tadi. Oh sangat Pak itu Pak, dia itu karena saya sudah berkali-kali tanya sama dia, kamu ada apa Bang, ada apa? Kebetulan di rumah memang dipanggil Abang Pak. Ada apa Bang, kenapa nggak cerita? Enggak kok, Abang mah santai aja gitu. Ya kita kan cuma tidak dengan posisi dia anak berpisah sama si orang tua, kan kita tidak tahu ya Pak kesehariannya dia, jiwanya dia seperti apa, kan kita nggak tahu ini anak seperti apa gitu kan. Makanya kemarin juga saya udah, kebetulan saya sudah tidak pantau lagi dia, mamanya bekerja, saya pikir aman-aman aja gitu kan Pak. Itu kan semua ya. Jadi dengan dia posisi dia yang sekarang itu, saya sih sebenarnya saya sudah bilang sama kakak saya juga, tolonglah anak, bukan berarti orang tua berpisah, si anak ini tidak bisa buat bercerita dan berbagi sama orang tua gitu. Itu lebih, bahkan bukannya apa ya, karena saya belajar psikolog juga Bu ya. Kadang tuh yang sampaikan, kadang nih anak ini mencari jati diri dia ini. Ya, Artinya kenapa saya bilang mencari jati diri? Terkadang jati diri itu salah gitu loh. Iya, karena tidak ada bimbingan. Bukan ada bimbingan, nggak ada tempat dia untuk bercerita gitu. Nah makanya kan saya pribadi sudah bilang kalau ada apa-apa cerita ke saya gitu. Kadang namanya anak saya itu dia mau cerita sama contoh sama ibu nih, asumsi takut tuh ngerepotin. Ini kan anak kayak enak kan sebenarnya. Iya, dia selalu orangnya itu selalu takut nyusahin bunda gitu. Kebetulan manggil saya bunda kan, takut nyusahin bunda gitu. Saya bilang ya enggak lah kan, kamu kan tetap juga anak gitu, gimana tetap anak walaupun bukan dari rahim kan tetap anak gitu. Ya dia dan adik sempat ngomong gini, enak ya gitu jadi anak saya gitu bisa berbagi cerita. Coba mama bisa ya kayak bunda gitu, kita sharing kita apa gitu. Cuman mama karena udah beban hidupnya udah berat, jadi kalau kita sharing udah nggak bisa gitu. Nah makanya dia ini apa ya Pak, mereka 3 saudara, yang besar dia semua memberontak jadi mudanya. Ya bagaimana nggak berontak? Karena gini Bu, sesuatu yang di awal di perpisahan orang tua untuk mengubah itu anak mental itu walaupun itu perpisahannya, setidaknya tuh komunikasi sama orang tua ini saling nyatu nih, jangan berantem gitu loh. Walaupun dia berpisah, artinya apa? Seolah-olah ini anak nih berangkap jadi dia masih diperhatikan sama bapak dan ibu. Tapi enggak sih Pak, memang si orang tuanya apa ya, walaupun kakak saya perhatian ya karena udah capek, dia perempuan udah cari duit, ngurusin anak, ngurusin rumah dan lain sebagainya. Jadi dasarnya kalau si anak cerita udahlah gitu, gue capek udah gitu. Nah sedangkan si bapaknya ini kalau saya bilang nggak peduli nanti dia tidak terima gitu kan. Tapi kenyataannya kita keluarga semua selalu mengeluh itu gitu loh. Ini si bapak nggak peduli gitu loh. Anak itu ya kasarnya gini loh, lu jangan mau bikinin doang, anak lu nggak lu perhatiin gitu loh. Makanya dengan kasusnya ini pun bapaknya bukannya datang, ya udah lu biarin lah gitu. Jadi buat jadi pelajaran, tapi kan dia tidak mikir mental si anak loh Pak. Ini anak baru 20 tahun, dengan kejadian ini kan jadi shock terapi buat dia gitu. Iya, pasti. Mau nggak mau kan kalau udah bapaknya udah acur-acur, cuma satu di pedoman ibu doang seperti itu. Ya kemarin dia sempat dekat sama saya, kebetulan kakak saya kan karena mungkin dia divorce ya, dia mungkin merasa dia sendiri, dia sensi, menjauh dari keluarga gitu loh. Saya mau rangkul dia, mamanya nggak kasih. Saya sih selalu bilang sama dia, bukan berarti kita orang tua pisah, kamu nggak punya keluarga gitu loh. Kamu boleh kesini telepon atau datang ke rumah, kan kamu tahu. Kayak makan pun, kamu kan berkali-kali bunda udah bilang mau makan di rumah makan, ada yang di rumah kamu makan, nggak enak pun gitu. Ya ini anak jadi semua mendem sendiri Pak gitu loh. Makanya saya bilang kemarin juga kakak saya yang besar itu sempat ngomong gini, ini anak apa perlu dibawa ke psikolog gitu, karena dia takutnya dia ada memendam sesuatu. Karena gini untuk anak ini emang Bu, artinya gini, unek-unek itu harus dikeluarin gitu misalnya udah
Ini anak Kalau nggak dia- bisa, iya. Kalau dia pendem itu unek-unek nih, dia akan terganggu secara mentalnya tadi. Artinya benar yang sampaikan sama ibunya Kakak tadi tuh, emang harus bawa ke psikolog gitu loh. Nanti biar psikolognya membuka tadi tuh, pertemuan sekali, pertemuan 2 kali, pasti akan kebuka sama psikolog tadi tuh. Karena jangan sampai gini, ini anak ini untuk saat ini melakukan perbuatan seperti ini. Ini jangan sampai ini udah keluar nantinya di setahun atau 2 tahun kemudian dilakukan Iya, parah lagi. iya benar-benar Pak. Itu yang harus dipahami karena hampir rata-rata saya dulu pernah nanganin perkara tawuran gitu sampai mati orang satu gitu dalam Itu juga saya juga kaget Pak, karena setahu saya dia ini kan memang komputernya pinter ya Pak. Enak ini memang nggak kuliah tapi otaknya luar biasa kan. Karena kita nggak ada biaya, jadi ya ini kali dia merasa oh gue bisa memanfaatkan otak gue. Ya begini kali, jadi gue cari ngasih adik gue makan dengan cara gue deh, karena orang tua gue kasarnya udah nggak ada yang peduli sama adik-adik gue, harus bagaimana gitu kan. Adiknya apa cowok? Cowok dua-duanya, Semua cowok semua. cowok semua Pak, makanya adiknya itu mau berontak semua. Dan nomor 2 aja yang saya asuh itu udah nggak berontak juga. Makanya kadang-kadang saya sampai udah kesel, kamu sekarang susah diomongin. Kayak dia pun berkali-kali, bang kamu tuh maunya gimana? Saya sini duduk bareng, saya sampai nangis gitu kan. Asalnya bukan saya nangis, bagaimana? Nangis, ngeliat ponakan kok sampai segininya gitu loh, nggak ada yang peduli gitu. Saya ngebayangin kalau posisi saya, posisi anak saya itu ada di dia gitu loh Pak. Kalau orang tua berpisah, aduh ya Allah, bagaimana gitu ya, ini anak mentalnya apa nggak hancur gitu kan. Dengan dia, ini anak jarang keluar, baru nge-vape pun baru sekarang Pak nge-vape Pak. Iya. Nggak pernah yang namanya dia nge-vape, yang namanya minum pun dia nggak pernah gitu kan. Justru yang diem-diem ini yang bahaya Bu, kan seperti itu. Masih orang Iya. yang ngoceh-ngoceh kan itu seperti ketahuan. Saya sempat ngomong gini, kamu nge-vape buat apa? Gitu, buat gaya-gayaan. Enggak, kata gitu. Kenapa nggak ngerokok sekalian? Enggak lah, kata gitu. Sama aja kok. Ini saya mau ngomong takut nanti saya salah ucap gitu. Ini anak apa dia pelarian atau apa gitu. Ini kan untuk saat ini nih, kalau saya rasa nih, kita buat dia nih. Ini untung masih diamanin saat ini. Ya makanya tadi saya bilang Pak Ilham tolong dia apa-apain yang ponakan saya takut dia luka atau apa. Enggak, Bu, tenang, dia saya paham gitu. Udah 10 menit belum? 7 Pak. Ini Ada rasa takut juga Pak. oke, emang paling ini tadi pada sabar-sabar aja dulu gitu. Ini kan nih masih biarin aja dulu dia di sini terbuat dulu gitu. Karena terkadang gini Bu ya, terkadang masalah itu tuh cuman ada 3 yang bisa dalam dia tangan. Yang pertama tanda tangan, yang kedua campur tangan, yang ketiga ya tangan Tuhan seperti itu. Artinya kenapa saya bilang 3 tangan tadi tuh? Oke lah, secara langsung nih sama keluarga dia nggak kena nyampeinnya semua. Artinya lu harus libatkan pihak eksternal apa yang diinginkan tadi itu. Artinya itu benar kata Ibu tadi itu psikolog tepat itu, membawa dia ke psikolog tepat gitu loh. Kalau saya nih, kalau ini belum artinya kan cara ini kan udah terjadi, udah ada akte caranya. Udah Pak, udah dari Keluar. kelas 5 SD. Terus juga Kak main dengan belum nikah lagi. Belum, Akan bapaknya nyari. sudah. Bapak udah nikah. Bapaknya sudah berkali-kali, mungkin dia kecewa dari bapaknya. Set dah itu. Karena sudah berkali-kali si bapak ini menikah, memberi contoh yang tidak baik kasarnya ke depan si anak gitu. Saya sampai tanya, kamu demen perempuan nggak sih? Terus Kasarnya gitu kan. Kok nggak pernah sih dari kamu itu nggak pernah namanya bunda tuh melihat kamu bawa perempuan gitu. Takutnya ya Pak, maaf ya, dia ingin melenceng karena lihat si bapaknya kelakuannya yang tidak baik di depan mata dia. Ya kan kita takutnya kan seperti itu kan. Takutnya anak melenceng. Suami saya sudah rangkul, cuma kan suami saya juga punya kapasitas. Dia hanya bukan om juga kan dari pihak luar, bukan kandung kayak saya kan. Kalau saya memang kandung, sudah dirangkul sama suami saya gitu kan. Cuman si pihak bapaknya tidak suka karena katanya saya dan suami terlalu campur tangan urusan sama ini anak. Saya bilang saya ikut campur anak ini, kenapa? Dia kalau nggak kita nasihatin, siapa yang akan peduli sama dia? Bapaknya udah angkat tangan, kasarnya walaupun berat ini ya, namanya anak segitu kan materi mah oke-oke aja Pak. Ini gue kasih lu,
berapa bulan hilang, nggak datang si bapak, telepon juga enggak. Pak 10 menit Pak. Kayak begini datang Pak 10 menit.